Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Mariani SPD, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor NIM 25404130057. Pada hari ini, Rabu 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek mengajar di SDN Ciapus 08 menggunakan metode PJBL pada kelas 3 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anakku, sebelum dimulai kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita melakukan pembiasaan, yaitu dengan membaca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Anak-anak, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini hadir semua? Alhamdulillah hari ini hadir semua. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, silahkan dirapihkan terlebih dahulu tempat duduknya, pakaiannya, siapkan alat tulisnya dan buku pelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anak, selanjutnya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Silahkan semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, dan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku,
ulang kembali sedikit pelajaran yang telah kita pelajari. Masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Iya, betul. Yaitu tentang sholat berjamaah. Ada yang tahu apa pengertian sholat berjamaah? Sholat yang dikerjakan sama orang dengan adanya iman dan makmum. Pinter. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh semua orang dengan disertai adanya imam dan makmum. Ada yang tahu apa hukumnya sholat berjamaah? Pinter. Hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Terus ada yang tahu apa pahalanya kalau kita melaksanakan sholat berjamaah? Betul, setara 20 derajat pahalanya. Tepuk tangan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya ada yang tahu apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Betul, kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada para nabi pilihan Allah untuk petunjuk bagi umat manusia. Baik, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Silahkan dilihat. Ini tujuan pembelajaran dari kitab-kitab Allah. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan 4 nama kitab-kitab Allah dan Rasul-Nya sebagai penerima dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat produk kreatif berupa mind mapping tentang kitab-kitab Allah. Nah, silahkan perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar apa anak-anak? Ada gambar kitab. Ada yang tahu ini gambar kitab apa? Yang pertama Taurat, kedua gambar kitab Zabur, ketiga, keempat akan disimak dan diperhatikan video berikut ini. Ada yang kalian pahami dari video tersebut? Ya, alhamdulillah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Kitab-kitabnya itu berisi petunjuk hidup bagi semua umat manusia berada di jalan yang benar. Oke, baik. Selanjutnya kita menyanyikan nama kitab-kitab Allah. Silahkan kita nyanyikan bersama-sama. Kitab-kitab Allah ada 4 kitab, 1 Taurat, 2 Zabur, 3 Injil, 4 Al-Quran, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Selanjutnya ada dalil beriman kepada kitab-kitab Allah yang bunyinya Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menurunkan Taurat dan Injil. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 3. Inilah dalil beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya ada cara beriman kepada kitab-kitab Allah.
Yang pertama, kita harus meyakini bahwa semua kitab Allah itu diturunkan kepada nabi pilihan, ya. Yang kedua, membaca Al-Qur'an dengan bersungguh-sungguh. Nah, itulah cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, memahami isi dan mengamalkan kandungan kitab-kitab Allah. Yang keempat, menjaga dan menghormati kitab suci. Ya, inilah cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, orang yang beriman kepada kitab Allah itu pasti rajin membaca Al-Quran. Kedua, menjadi pribadi yang jujur, sabar, dan baik. Yang ketiga, menghormati semua kitab Allah. Inilah anak-anak ciri-ciri dari beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Selanjutnya, Bu, apa sih manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, inilah manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Satu, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hati menjadi tenang. Ketiga, hidup semakin terarah. Dan keempat, menambah ilmu. Dan Allah sayang terhadap hambanya. Nah, inilah manfaat bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, selanjutnya akibat tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu akibatnya? Nah, yang pertama bisa mudah tersesat. Kedua, dianggap orang yang tidak beriman, hatinya tidak tenang, cenderung lebih egois. Orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, hatinya merasa gelisah, hatinya selalu sedih, hidupnya tidak terarah, merasa tersesat. Nah, itulah akibat kalau kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, ya, di sini kita akan melaksanakan tugas berkelompok, yaitu kita akan membuat LKPD secara berkelompok. Ibu mau bagi terlebih dahulu 4 kelompok. Sudah Ibu bagi ya 4 kelompok. Jadi yang pertama, kelompok 1 itu tentang Taurat. Kelompok 2 tentang Jabur. Kelompok 3 tentang Injil. Kelompok 4 tentang Al-Quran. Ya, sudah siap? Siap. Ya, baik. Nah, inilah contoh dari LKPD mind mapping. Kita akan membuat LKPD mind mapping. Contohnya seperti berikut. Nah, ada pohon, ada nama-nama kitab. Misalnya kelompok 1 kitab Taurat. Nabinya nabi siapa? Terus yang kedua ada nama bahasanya. Bahasanya apa? Terus umatnya umat apa? Ya, inilah contohnya. Baik, selanjutnya Ibu akan mempersiapkan terlebih dahulu bahan dan alatnya. Nah, ini silahkan dikerjakan. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Nah, ini kelompok 4. Baik ya. Oke, siap, konsentrasi. Oke, baik. Silahkan dikerjakan bersama-sama. Oke, baik anak-anak. Yang sudah selesai, kita selanjutnya presentasi. Kelompok 2, silahkan presentasi. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida. Ya, so silakan. Kelompok 2 tentang kitab apa? Kitab Jabur. Silakan dipresentasikan. Oke, baik. Bisa dipahami untuk kelompok 2? Sudah paham? Nah, ada yang ingin bertanya? Ya, boleh. Apa isi kitabnya? Ya, baik. Pinter. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Sudah paham? Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kelompok 2. Mana tepuk tangannya? Alhamdulillah, kita sudah membuat LKPD mind mapping tentang kitab-kitab Allah. Ini kesimpulannya, yaitu yang pertama, kita meyakini sepenuhnya bahwa Allah menurunkan wahyu sebagai pedoman hidup bagi manusia. Jadi, Allah itu kita harus yakin, anak-anak, bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi untuk apa? Petunjuk bagi kita agar tidak tersesat. Yang kedua, kita harus mengakui bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil itu sebagai kitab terdahulu. Ya, kita harus yakin, harus percaya bahwa kitab Injil, Taurat, Zabur itu adalah kitab terdahulu. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci penyempurna rujukan agama. Jadi, kitab-kitab terdahulu itu adalah kitab untuk kitab-kitab terdahulu itu ya belum sempurna, disempurnakanlah oleh kitab Al-Qur'an. Jadi kitab Al-Qur'an ini udah sempurna. Semuanya ada di dalamnya, ada kitab Injil, ada kitab Taurat, kitab Zabur ya. Nah, terus kita harus mengamalkan seluruh ajaran dan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sholat juga harus ada ilmunya. Kalau kita sholat tidak ada ilmunya, sama saja tidak ada artinya. Makanya Allah memerintahkan kita semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ada di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an. Nah, jika kita meraihnya, kita akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, ya kita akan selamat. Hidup kita akan terjaga, ya, dijauhkan dari segala kesusahan, keraguan, hati menjadi tenang. Oke, baik, inilah kesimpulan ya dari kitab-kitab Allah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham sampai sini? Sudah.
Ya, silahkan dikeluarkan alat tulisnya. Diisinya dengan sebaik mungkin ya, jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Dibaca, dipahami, jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Silahkan dipahami ya, dibaca, dipahami, pahami. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Oke, baik anak-anak, silahkan dirapikan alat tulisnya. Ya, silahkan dirapikan. Ya, silahkan dirapikan, jangan lupa bukunya dimasukkan, duduk yang rapi. Kita akan membaca doa. Ya, sudah boleh dibawa. Ya, boleh dibawa. Oke, sudah rapi? Iya. Baik, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Oke, masih semangat? Masih semangat? Baik, selanjutnya kita akan membaca doa sama-sama. Silahkan ketua kelas memimpin doa untuk semuanya. Yuk, tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi. Ya, baik ketua kelas, silahkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil